Ahiba'il kiram, karena malam hari ini adalah malam menjelang penutupan. Insyaallah besok merupakan penutupan arba'in daripada peringatan Maulid yang dilaksanakan selama 40 malam di seluruh Palembang ini. Maka saya ingin ingatkan diri saya dan ingin saya ingatkan segenap kaum muslimin bahwa Nabi yang kita peringati Maulidnya selama 40 malam ini bukan sembarang manusia. Bahkan sampai para ulama menggambarkan beliau basyarun la kal basyari, manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Kenapa? Karena manusia ini begitu istimewa, tidaklah diutus oleh Allah melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan manusia yang satu ini ibadallah begitu sempurna akhlaknya sehingga Allah yang langsung memberikan kesaksian dalam kitab sucinya dengan kesaksian yang begitu tinggi, syahadatun ilahiyah, tatkala Allah mengatakan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi yang kita peringati pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya merupakan seorang manusia yang begitu mulia, begitu agung. Nabi yang semasa berjuangnya dulu, saudara, tidak pernah mengenal lelah untuk menegakkan Islam. Allah bercerita dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala li nabiyyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Luar biasa, Pak. Luar biasa, Bu. Dalam ayat ini Allah menyatakan kepada Nabi yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan kepada Nabi, wa id yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, tatkala mereka melakukan makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka yang melakukan makar? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Selanjutnya Allah nyatakan, saudara, orang-orang kafir itu berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, kepada engkau wahai Rasul. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk memenjarakanmu, untuk menahanmu, au yaqtuluk, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau untuk musirmu. Masya Allah, Pak, Bu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada Nabi dan untuk kita semua betapa dulu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah menyebarkan Islam, orang-orang kafir melakukan makar terhadap Nabi, saudara. Makar apa yang mereka lakukan? Satu, saudara, yaitu makar upaya untuk menahan Nabi, makar penahanan, makar penangkapan. Yang kedua adalah makar pembunuhan, dan yang ketiga adalah makar pengusiran. Kenapa mereka berusaha menahan Nabi atau membunuh Nabi atau mengusir Nabi? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membungkam dakwah, untuk menghabisi dakwah, untuk memadamkan cahaya Allah, untuk mematikan perjuangan Islam. Saudara, itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan istilah makar, saudara. Jadi Allah bercerita dalam Al-Quran bahwa orang kafir melakukan makar kepada Nabi, makar untuk membungkam dakwah Nabi, baik dengan upaya untuk menahan Nabi atau membunuh Nabi atau mengusir Nabi. Itu yang disebut makar. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Makar itu dari bahasa Arab. Makara yamkuru makron, artinya tipu daya atau tipu muslihat atau memperdayakan pihak lain, sudah ya. Jadi secara bahasa, makar itu adalah tipu muslihat untuk memperdayakan orang lain. Tapi secara terminologi, secara istilah, makar itu adalah upaya membungkam kebenaran, upaya membunuh keadilan, upaya untuk memadamkan yang hak, upaya untuk menghancurkan dakwah Islam. Jadi perbuatan tindakan apa saja yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk memadamkan perjuangan Islam, itu disebut dengan istilah makar. Sekali lagi disebut dengan istilah makar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi makar itu artinya, saudara, adalah upaya untuk memadamkan dakwah Islam, upaya untuk mengebiri perjuangan Islam, upaya untuk mengubur nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, saudara. Maka itu saya tanya, makar itu jahat tidak? Jahat tidak? Jawab yang kompak sekali lagi, jahat tidak? Jahat tidak? Jadi yang melakukan makar itu, saya tanya, kawan Islam atau musuh Islam? Jawab yang kompak, yang melakukan makar itu sahabat Islam atau musuh Islam? Yakin? Percaya? Nah, jadi saudara, waktu Nabi berdakwah, Nabi bukan makar. Tapi waktu dakwah Nabi dimusuhi, itu namanya makar, saudara. Waktu Nabi menyampaikan Islam, Nabi tidak berbuat makar, saudara. Tapi manakala musuh Islam berupaya untuk membungkam dakwah Nabi, itu disebut makar, saudara. Sengaja kata makar ini saya perjelas supaya di kita punya negeri, para pejabat kita jangan seenak menggunakan makar untuk menuduh para habaib dan para ulama serta umat Islam, saudara. Betul? 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 Jadi saya tanya, Nabi menyampaikan Islam, makar bukan? Makar bukan? Nabi menegakkan keadilan, makar bukan? Nabi membela kebenaran, makar bukan? Nabi memperjuangkan yang hak, makar bukan? Kemudian orang-orang kafir berupaya untuk membunuh Nabi, makar bukan? Orang kafir memusuhi Nabi, makar bukan? Orang kafir mencaci maki Nabi, makar bukan? Orang kafir memfitnah Nabi, makar bukan? Orang kafir ingin memadamkan dakwah Nabi, makar bukan? Jadi sekarang saya tanya saudara, tahu tidak makna makar? Paham tidak makna makar? Takbir. Nah, selanjutnya dalam ayat tersebut Allah menyatakan wa yamkuruna wa yamkurullah. Orang-orang kafir itu berbuat makar kepada engkau, hai Nabi, hai Rasul. Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar, saudara. Allah nggak bakal biarkan, saudara, musuh-musuh Islam berbuat makar. Allah tidak akan biarkan musuh-musuh Islam memadamkan cahaya Islam, saudara. Allah akan balas makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Betul? Yakin kepada Allah? Percaya kepada Allah? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Hak